Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua di konten kali ini. Kita akan bahas tentang, ya, mungkin teman-teman semua udah pada tahu apa yang terjadi di Pulau Sumatera. Ya, kita semua udah sama-sama tahu. Tepatnya Pulau Sumatera di Aceh, Sumatera Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Berbagai macam bencana, ada gempa bumi, ada longsor, hujan deras, dan yang mengakibatkan banjir yang seharusnya sudah bisa dikatakan sebagai darurat bencana ya. Cuman pemerintah masih belum mau untuk menaikkan statusnya menjadi darurat bencana nasional. Tapi ya, melalui video ini sebelumnya kita sama-sama merasakan duka karena di sana juga masih banyak keluarga kita, khususnya keluarga saya juga masih banyak di sana. Ya, intinya kita sama-sama berdoa semoga Sumatera bisa kembali pulih, terkhususnya di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Nagro Aceh Darussalam. Sebenarnya apa yang terjadi di Pulau Sumatera itu, apakah benar murni bencana alam atau karena bencana ekologis, yakni bencana yang terjadi karena kerusakan-kerusakan yang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri. Jadi ya, mungkin ini yang bakal gue bahas di video kali ini. Dan tentunya video kali ini bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, cuman hanya untuk berniat mengedukasi ya. Karena nggak semua bencana alam itu bencana alam, ada bencana ekologis. Apa sih bedanya bencana alam dengan bencana ekologis? Ini bencana alam adalah peristiwa yang dipicu oleh fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin puting beliung, sampai gelombang pasang yang dapat menimbulkan kerusakan besar bagi lingkungan dan manusia. Itu merupakan bencana alam. Sedangkan bencana ekologis adalah peristiwa yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan lingkungan karena faktor alam maupun aktivitas manusia seperti deforestasi, pertambangan, dan pencemaran yang berdampak pada kerusakan ekosistem hingga kehidupan manusia. Jadi bencana ekologis adalah bencana musibah yang terjadi karena kerusakan alam yang diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri, ulah dari tangan manusia itu sendiri, ulah dari tangan masyarakatnya itu sendiri, atau ulah dari tangan atau pekerjaan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di suatu daerah tersebut. Seperti tadi dikatakan deforestasi. Apa itu deforestasi? Deforestasi itu merupakan penggundulan hutan, yang mana hutan itu dibabat, digunduli, ditebang-tebangin pohonnya itu untuk apa? Untuk dijadikan lahan kosong, dan nanti lahan kosong ini akan dijadikan entah itu untuk beternak, entah itu untuk penanaman kelapa sawit dan sebagainya. Nah, itu yang dinamakan deforestasi. Memang awal-awal pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, beliau menekankan jangan takut deforestasi, perbanyak yang namanya pohon kelapa sawit, tanam kelapa sawit banyak-banyak. Ya, cuman dampak positifnya memang kita akan bersaing untuk penjualan kelapa sawit. Minyak kelapa sawit kita akan bersaing, dan ekonomi kita kemungkinan akan naik dan berkembang di hal itu. Cuman dampak negatifnya adalah yang kita rasakan seperti ini. Dengan hutan-hutan yang digunduli itu, maka tanah-tanah yang ada di gunung dan lereng-lereng tinggi itu sudah tidak memiliki penopang yang menguatkan dia biar jejak gitu, bahasa kata biar jejak, biar kuat. Kalau dulu kan ada yang nguatin tuh biar mereka nggak bergerak tergerus air, yaitu akar-akar pohon-pohon yang menjulang tinggi, itulah yang menguatkan tanah itu. Cuman karena pohon-pohonnya sudah ditebangi, akar-akarnya pun mati, sehingga fungsinya sudah tidak berfungsi dengan baik. Seperti itu. Dan itulah yang mengakibatkan tanah
jadi tidak kuat, tidak jejak, akhirnya tanah itu bergerak, yakni longsor, karena sudah tidak sanggup lagi untuk menahan volume air yang begitu deras, yang berlebihan. Nah, banjir dan longsor bukan sekedar masalah cuaca ekstrim, tapi dampak ekosistem yang kita rusak. Nah, Pulau Sumatera sedang dikepung rangkaian bencana, banjir, longsor, puting beliung, gempa bumi, dan pohon tumbang terjadi hampir bersamaan, dengan puluhan korban meninggal dunia dan ribuan korban yang terdampak. Di banyak pemberitaan, penjelasan yang paling sering muncul adalah cuaca ekstrim. Hujannya terlalu deras, anginnya terlalu kencang, dan masyarakat diminta bersabar karena kondisi alam sedang tidak mendukung. Tapi penjelasan itu belum cukup untuk memahami dengan utuh apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau cuma di berita-berita kita dengar hujannya deras, cuacanya ekstrim, anginnya kencang, bertiup dengan kencang, itu tidak apa namanya ya, tidak puas gitu loh. Apa benar cuman gara-gara itu? Soalnya kok bisa separah itu banjir itu? Bahkan ditemukan yang namanya gelondongan-gelondongan potongan-potongan pohon. Meskipun sekarang Menteri Kehutanan dan beberapa dan beberapa orang politisi itu mengatakan itu gelondongan-gelondongan pohon itu murni karena terkena banjir aja ke bawah arus. Jadi hutan nggak mungkin lah. Masa iya gelondongan-gelondongan pohonnya itu rapi banget kayak abis dipotongin, abis ditebangin pakai mesin pemotong kayu, mesin pemotong pohon. Gak mungkin. Kalau kita lihat kan di video-video itu kita lihat rapi banget gelondongan-gelondongan pohonnya itu, bahkan ukurannya itu hampir sama presisi antara yang gelondongan yang satunya dengan gelondongan yang satunya lagi, itu hampir sama. Dan sepertinya itu bukan karena murni hanyut karena terbawa arus banjir dan segala macam longsor, enggak. Sepertinya memang itu ada, bahkan Walhi, nanti bisa dicek bisa searching di Google Walhi itu apa. Nah, itu mengatakan, organisasi Walhi itu mengatakan bahwa itu sepertinya adalah penebangan pohon yang dilakukan oleh penebang hutan gelap. Nah, itu. Namun, penjelasan yang tadi itu, yang katanya hujannya terlalu deras, anginnya terlalu kencang, itu enggak membuat kita istilahnya belum cukup untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nah, untuk mengerti mengapa bencana ekologi seperti ini terus berulang, kita perlu melihat kondisi ekosistemnya. Dari sini kita bisa mulai melihat cara kerja ekosistem secara keseluruhan. Bagaimana sih ekosistem itu bekerja? Nah, agar paham bagaimana gambaran besar kenapa bencana ekologi bisa muncul berulang, kita bisa pakai hukum ekologi dari Barry Commoner dalam bukunya The Closing Circle. Dia menjelaskan 4 hukum ekologi untuk mengerti bagaimana ekosistem itu sebenarnya bekerja. Yang pertama, everything is connected to everything else. Yang artinya segala sesuatunya terhubung satu dengan yang lainnya. Segala sesuatunya itu saling terikat. Seluruh komponen dalam suatu ekosistem, baik faktor biotik maupun abiotik, saling berinteraksi satu sama lain dan ngebentuk ekosistem yang stabil. Banjir itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor. Banjir itu nggak bisa dijelaskan hanya dengan satu faktor, yakni misalnya hujannya terlalu deras, nggak bisa. Yakni karena hujan terlalu deras saja, nggak bisa itu kayak begitu. Dalam ekosistem setiap elemen saling berkaitan. Kondisi hutan, kemiringan lereng, kualitas tanah, kapasitas sungai, tata ruang permukiman, sampai pola cuaca, semuanya itu nyambung. Semuanya itu nyambung. Kalau contohnya, kalau hutan di hulu hilang, hutan di tempat yang tertinggi, ya kan, di lereng-lereng bukit itu dihilangkan, ditebang, ya kan, ditebang-tebangin, digundulin hutan yang tempat paling tinggi itu, maka tanah semakin rapuh karena sudah tidak ada akar pohon lagi yang mampu menopang si tanah itu, menguatkan si tanah itu, ya kan? Dan air lebih banyak mengalir ke permukiman. Mengapa demikian? Karena fungsinya pohon besar itu di hutan itu, di lereng-lereng bukit itu kan dengan lebatnya dedaunan mereka, itulah yang membuat air hujan itu nggak langsung turun ke tanah,
Itu satu. Yang kedua, andaikan langsung turun ke tanah sekalipun, maka air itu akan diserap ke tanah dan masuk ke akar-akar pohon dan masuk ke batang pohon dan ke daun-daun pohon. Nah, itulah yang menjadikan nanti cadangan air tanah namanya. Nah, itu. Nah, kalau sehingga air kita balik ke penjelasan tadi, maka ketika hutan di hulu hilang, maka tanah semakin rapuh dan air akan mengalir di permukaan, sungai semakin penuh. Karena air udah nggak diserap lagi dengan batang pohon, dengan akar pohon, karena pohonnya udah digundulin, hutannya udah digundulin, maka air akan cepat, maka air itu akan langsung turun ke sungai dan sungai akan cepat penuh, sehingga akan meluap itu air, sehingga hilir akan terkena banjir, tempat yang lebih rendah akan terkena banjir bandang. Nah, seperti itu kan yang namanya satu kesatuan. Segala sesuatunya itu sesuatunya itu akan terikat dengan satu dengan yang satu lainnya. Satu perubahan di satu titik bisa menggeser seluruh sistem air dari hulu hingga hilir, begitu. Itu yang pertama, segala sesuatunya terhubung satu dengan yang lainnya. Yang kedua, everything must go somewhere. Nah, atau segala sesuatunya harus berakhir ke suatu tempat. Segala sesuatunya harus berakhir ke suatu tempat. Tidak ada yang benar-benar hilang di alam ini, nggak ada. Setiap material atau aliran dalam ekosistem termasuk air dan limbah selalu bergerak ke suatu tempat dan tidak pernah benar-benar hilang. Misalnya air hujan. Air hujan yang turun tidak akan hilang begitu saja. Air hujan yang turun nggak akan hilang begitu saja. Dia akan diserap, dialirkan, atau ditampung. Kalau tanah masih punya cukup vegetasi dan ruang resapan, air hujan bisa masuk ke pori-porinya, mengisi cadangan air tanah lalu keluar pelan ke sungai. Nah, nanti kalau udah nyampe sungai atau nyampe ke lautan, nanti air ini kan, kalau kita belajar biologi dulu, air ini kan nanti menguap, membentuk awan, dan nanti awan ini menurunkan hujan kembali, kan seperti itu. Jadi nggak ada yang hilang, segala sesuatunya itu di alam ini nggak ada yang hilang. Hujan menurunkan air ke bumi, airnya itu diresap oleh tanah dan tumbuh-tumbuhan, dialirkan ke sungai, sungai mengalir hingga ke lautan atau ke danau, dan airnya ini nanti akan kembali menguap, membentuk awan dan menurunkan hujan kembali. Jadi nggak hilang. Ini masih sebenarnya masih rada nyambung dengan pembahasan yang pertama tadi ya. Satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan, saling berkesinambungan. Nah, namun kalau permukimannya sudah dirusak, mulai misal karena deforestasi atau tertutup bangunan, maka air tidak punya tempat untuk meresap. Air langsung lari ke permukaan dan jalur yang dia pilih seringnya melewati permukiman. Nah, inilah yang terjadi di Jakarta sekarang ini. Makanya ada yang namanya daerah rawa belong, rawa buaya, rawa bengkel, rawa bebek, segala macam rawa ada di Jakarta ini ya, karena memang dulunya itu rawa. Dulunya itu rawa, tempat air. Cuman karena itu tempat air udah dihilangin atau kalinya dipersempit, rawanya dipersempit, ya kan? Jadinya air udah nggak ada tempatnya lagi. Air udah kagak ada tempat buat nampung dia lagi, sehingga air inilah yang akan mengakibatkan banjir. Nah, kalau kata air malah ini tempat gua, lu pakai bangun bangunan, kan kalau kata air begitu. Jadi jangan salahin air, jangan salahin banjir ya, karena itu tempat air malah kita bangun bangunan di situ. Nah, inilah yang terjadi di Jakarta. Air langsung lari ke permukaan dan jalur yang dia pilih seringnya melewati permukiman. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah nature know best, atau alam tahu yang paling baik. Nah, alam dalam hal ini ekosistem sudah punya kestabilannya sendiri. Ketika manusia terlalu banyak memodifikasi tanpa pemahaman yang mendalam, kita seringkali malah merusak keseimbangan itu. Nah, jadi alam itu yang paling tahu buat dirinya dia sendiri. Alam paling tahu apa yang paling baik, yang terbaik, ya kan? Cuman kadang manusia ini sok pinter, sehingga dia tadi dikatakan banyak memodifikasi tanpa pemahaman yang mendalam, sehingga seringkali malah merusak keseimbangan ekosistem itu sendiri.
Masalah muncul ketika manusia mengubah komponen sistem itu tanpa memahami ritme ekologi. Hutan diganti monokultur, daerah resapan ditutup, sungai dipersempit, kontur dibelah untuk pembangunan dan lain-lain. Seperti misalnya mengubah hutan menjadi lahan sawit seperti deforestasi tadi. Mungkin dampak positifnya ialah lebih produktif secara ekonomi. Namun dampak negatifnya ialah terganggunya siklus air, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi tanah dan air serta perubahan iklim. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Hutan dijadikan lahan kosong untuk yang namanya menanam kelapa sawit, memperbanyak menanam kelapa sawit. Ya memang dampak positifnya kita akan bersaing dengan negara-negara lain, kita akan bersaing kelapa sawit dengan negara-negara lain, atau kita bisa jadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, bisa jadi seperti itu. Cuman dampak negatifnya ialah terganggunya siklus air, yang tadinya hutan itu bisa daun-daun yang lebat itu bisa menopang air hujan biar nggak langsung turun ke permukaan, ke tanah, ya kan, dan andai kata langsung turun pun akan diresap oleh pori-pori tanah, masuk ke akar pohon, masuk ke batang pohon, ya kan, atau dialirkan lagi ke sungai, ya kan, mengalirnya tentu dengan volume yang sedikit, yang empel kalau kata orang Betawi mah, enggak yang deras gitu kan ngalirnya, sehingga tidak mengakibatkan longsor, tanah enggak kegerus parah, ya kan, karena masih ada akar dan batang-batang pohon itu. Ketika udah kelapa sawit doang, yang akarnya itu enggak kuat buat nahan volume air dan enggak kuat meresap air, ya kan, nah inilah yang nanti akan menjadi longsor, sehingga tanah itu bergerak menimpa bangunan-bangunan rumah warga-warga sekitar. Terjadilah yang namanya nanti air itu langsung turun ke sungai dengan deras, jadilah banjir bandang. Hanyutlah warga-warga di sekitaran banjir itu kan, di sekitaran sungai-sungai itu kan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, there is no such things as a freelance. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap sumber daya yang kita ambil dari alam memiliki biaya dan konsekuensi. Tidak ada yang benar-benar gratis. Semua tindakan, terutama yang mengeksploitasi alam, akan mengorbankan segala sesuatu di sisi lainnya. Ketika kita menebang hutan untuk pertanian atau industri, mungkin ada keuntungan ekonominya, tapi ada biaya-biaya yang muncul dalam bentuk hilangnya habitat, lepasnya karbon yang sebelumnya tersimpan di pohon, dan terganggunya siklus air di sekitarnya yang akhirnya bikin banjir dan longsor. Yang kita anggap gratis di awal, selalu punya biaya lingkungan yang akhirnya balik ke masyarakat. Awalnya kita mikir deforestasi itu perlu biar kita bisa bersaing kelapa sawit dengan negara lain, biar kita bisa dikatakan pemasok kelapa sawit terbesar di dunia, di Asia misalkan. Ya tinggal tebang aja itu pohon, gratis, gampang. Tapi nggak semuanya itu gratis. Ada yang harus dibayar. Entah itu proses pengeluaran dana untuk proses penebangan, penggundulan pohonnya, itu satu pasti. Cuman bukan itu yang dikatakan yang harus dibayar itu. Yang harus dibayar adalah nanti ketika kejadian alam itu rusak akibat kita terlalu ngotot untuk deforestasi, menggunduli hutan, sehingga nanti terjadilah longsor, banjir yang menimpa kawasan-kawasan tertentu dan mengakibatkan korban jiwa. Nah itulah yang harus dibayar. Nah itu yang harus dibayar. Nggak ada yang gratis. Segala sesuatu di alam ini nggak ada yang gratis. Itu kalau menurut hukum ekologis yang keempat. Itu. Dan sebagai makanya kita di Al-Quran itu dijelaskan, kalau tidak salah di Quran surat Rum ayat 41, Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Nah, yang artinya telah nampak, udah jelas banget ini, telah nampak, zohir, udah nampak banget, udah kelihatan banget, ya kan, kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aidin nas, yang disebabkan itu karena tangan-tangan manusia, bukan kehendak Allah, tapi emang tangan-tangan manusia nih.
Allah mah emang bener kalau hari ini bakal nurunin hujan, emang udah dicatat di Lauhil Mahfuz. Malaikat hari ini turunin hujan, turun hujan hari ini. Tapi banjir dan longsor itu terjadi karena ulah tangan manusia. Allah cuman mau nurunin hujan doang. Emang udah jadwalnya hujan hari ini, ya hujan diturunin sama malaikat hujan. Cuman gara-gara ulah tangan manusia yang buang sampah sembarangan di kali misalnya, yang pohon-pohon ditebangin di perbukitan misalnya. Nah, gara-gara itulah banjir meluap, longsor. Nah, ini yang dikatakan zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak bahwasanya kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di lautan itu dikarenakan sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Sebagai penutup, ini mungkin unpopular opinion, bumi tidak peduli pada kita. Dan bumi tidak butuh kita peduli padanya. Bumi akan terus berputar dengan atau tanpa manusia. Yang sedang terancam punah bukanlah planetnya, bukanlah buminya, tapi keberlangsungan hidup kita sendiri. Maka kitalah yang butuh peduli pada bumi. Pahami ini. Bumi tidak peduli pada kita, dan bumi tidak butuh pedulinya kita. Bumi akan terus berputar dengan atau tanpa manusia. Yang sedang terancam punah bukan planetnya, bukan buminya, tapi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Maka kitalah yang harus peduli pada bumi. Tobat ekologis sebagai pengingat dari Paus Fransiskus adalah upaya yang harus kita jalankan untuk mengembalikan batas. Batas apa? Batas serakah atau serakah nomix. Batas abai, batas melanggar aturan. Demi bumi yang lebih layak dihuni untuk cucu dan anak-anak kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.